Pernyataan Menteri Agama menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak meminta Menteri Agama mundur dari jabatannya. Sebagai generasi Z dan milenial, kamilah generasi yang akan bertanggung jawab dalam beberapa tahun ke depan atas arah yang akan diambil negara ini untuk menjadi negara yang lebih maju, modern, sejahtera, dan tentunya terkemuka di mata dunia. Tapi nilai-nilai apa saja yang harus kita terapkan kepada masyarakat Indonesia agar mimpi-mimpi ini bisa terrealisasi? Untuk menyuarakan azan, karena itu panggilan Allah. Dia tolak peraturan Menteri Agama dengan perinciannya. Takbir. Pada saat ini, kita dalam situasi sulit, di mana adanya polarisasi dalam opini masyarakat. Terlihat jelas bahwa adanya ketidaksepakatan tentang apa yang dibutuhkan negara ini agar bisa benar-benar menjadi kesatuan yang kuat. Sampai detik ini, kita semua masih sering berkelahi dan menjatuhkan satu sama lain hanya karena perbedaan ras, suku, dan terutama agama. Mereka ini adalah ampas-ampas politik yang tidak pernah berhenti untuk menghasut rakyat dan menunggangi agama. Ratusan massa menuntut Menteri Agama mundur dari jabatannya karena dianggap membuat gaduh setelah pernyataannya terkait pengeras suara azan. Sampai detik ini, saya tidak akan pernah lupa akan apa yang dikatakan oleh salah satu filsafat paling berpengaruh sepanjang masa, yaitu René Descartes. Ia mengatakan, manusia adalah makhluk yang finite atau terbatas, sedangkan Tuhan adalah sosok yang infinite atau tidak terbatas. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas merasa mempunyai kemampuan untuk mengerti sesuatu yang jauh di luar kapasitas kita? Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa memahami esensi dari sesuatu yang tidak terbatas? As-salatu khairum minan naum. Tegakkan salat. Barang siapa yang tidak menegakkan salat, hancur negara kita. Demi Allah saudara, jihad kita bukan jihad konstitusional lagi, tapi jihad kita turun ke jalan. Takbir. Inilah salah satu akar dari masalah yang kita miliki dalam masyarakat Indonesia sekarang. Karena pemahaman yang terbatas dan pemikiran yang tidak kritis, orang-orang terjebak dalam cara berpikir di mana mereka telah memanusiakan Tuhan, merasa memiliki hak dalam mendikte kemauan Tuhan, merasa tahu pikiran Tuhan, dan merasa berhak bertindak atas nama Tuhan. Inilah yang akhirnya seringkali berubah menjadi sifat radikal. Sebagai alat untuk membodohi rakyat demi ambisi-ambisi politik mereka. Baik mereka yang mengusung khilafah, mereka yang mengusung narasi-narasi agama hanya untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan, selama ini memang selalu sakit hati terhadap Gus Yakut. Dalam perbincangan saya beberapa waktu lalu dengan Habib Hussein Jafar, kami berdua sepakat bahwa bahaya yang masyarakat kita alami sekarang adalah mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Menyesatkan generasi penerus bangsa dengan prinsip hidup yang sebenarnya tidak ada dalam Holy Scriptures atau kitab suci agama. Kenapa bisa seperti itu? Yakut! 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 Takbir! Kenapa di zaman ini seperti ini? Takbir! Jawab! Jokowi mundur! Jokowi mundur! Jokowi mundur! Toleransi! Hari ini kepada Jokowi! Kami akan marah bilangnya Jokowi! Saat saya masih bersekolah dulu, saya ingat sekali diharuskan untuk membaca kitab suci berbagai agama dari segi literatur dan juga filosofi. Sehingga saya diberikan kesempatan untuk bisa memahami keindahan setiap agama dan sadar bahwa pada akhirnya fungsi terbesar agama adalah satu, yaitu untuk membimbing kompas moral manusia
untuk mengingatkan manusia bahwa kita harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Gus Yakut adalah orang yang tegak lurus membela NKRI dan Pancasila. Dia dalam kebijakannya selalu merugikan kelompok-kelompok para penunggang agama. Banser akan turun tangan pertama kali yang akan di depan gebuk gerakan ini. Kalau memang kita sudah nilai bahwa ini akan menjadi cita-cita khilafah, itu akan mewujudkan cita-cita khilafah. Ajaran agama yang ada dalam sistem pendidikan harus adil dalam merepresentasikan agama-agama yang ada di negara ini. Agar orang-orang bisa mengerti sejak usia muda bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan. Dan tidak seharusnya kita melecehkan dan menyakiti satu sama lain hanya karena sebuah perbedaan. Pemberitaan yang mengatakan Menak membandingkan dua hal tersebut sangatlah tidak tepat. Menak bukan membandingkan, tapi mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Di banyak negara, TOA juga dibatasi. Di Arab Saudi, di Malaysia, dan di hampir seluruh negara-negara yang mayoritas Islam di dunia. Itu di beberapa negara bermasyarakat Muslim itu diatur soal azan. Saya kira ide itu yang bagus sekali. Raja Salman terkejut waktu saya sampaikan bahwa masjid di Indonesia ada 800.000. Dia terkejut. Benar 800.000? Benar 800.000. Saat itu Gus Yakut ditanya soal penggunaan toa masjid yang kini juga harus sesuai dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini adalah bentuk toleransi pada umat agama lain yang tidak satu keyakinan. Ia mengatakan bahwa keunggungan anjing yang dilakukan secara bersamaan sudah pasti akan mengganggu orang lain. Anjuran Gus Yakut ini adalah untuk membatasi bunyi toa, bukan azannya. Kalau yang belum dipecat saudara, maka bisa saja kita datang ke sini lagi bersama nanti Kemenak saudara. Betul? Siap berjuang? Siap bersatu? Siap terima resiko? Tidak ada aturan tentang melarang azan. Yang diatur ialah waktu ya tarhim. Pengajian kaset, itu saja yang diatur. Soal suaranya, volumenya diturunkan, itu karena terlalu banyak masjid. Pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas soal aturan penggunaan pengeras suara di masjid menuai kritikan. Ini urusan haknya Allah. Penista agama siapapun mau mualaf, mau murtad, nggak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Takbir! Takbir! Agama itu sudah selesai, sudah sempurna. Kita tidak bisa menjatuhkan hukuman bahwa mereka itu sudah keluar dari agama. Pengertian dari ayat-ayat dan hadis-hadis itu, itulah yang dinamai ilmu agama. Dan itu berkembang terus sampai sekarang. Jadi kalau kita hanya berpegang pada masa lalu, ketinggalan. Hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kalau semuanya bersahut-sahutan, itu kan bukannya kita syahdu. Malah kadang-kadang kita tidak memahami bagaimana suara pengajian yang baik itu.